Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Mulut Harimau, saya Rizky Kusuma Putro sebagai pembicara pertama yang akan memberikan opening statement dan closing statement. Kemudian ada pembicara kedua sebagai pihak yang menyatakan pro terhadap isu yang akan kita bahas, yaitu Saudara Andre Lutfi Saputra. Serta ada pembicara ketiga sebagai pihak yang justru menyatakan sebaliknya atau kontra, yaitu Saudara Muhammad Taufik. Mohon tepuk tangannya untuk mereka berdua. Baik, terima kasih. Musik perdebatan kali ini terkait penggunaan insinerator sebagai solusi masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Sebagaimana yang sudah kita tahu, insinerasi adalah proses pembakaran sampah untuk menghasilkan energi atau membuangnya. Metode ini telah digunakan selama beberapa dekade dan mempunyai kelebihan serta kekurangan. Insinerasi dapat menjadi cara yang efisien dalam mengolah sampah, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak yang cukup signifikan negatif terhadap lingkungan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pro dan kontra insinerasi sebagai solusi masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa kebijakan penggunaan insinerator dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Beberapa kota dan daerah di Indonesia pun telah melaksanakan program kebijakan insinerasi di wilayahnya ini sejak lama, misalnya di Surabaya dan Balikpapan. Pemerintah berdalih bahwa kebijakan ini akan menjadi solusi praktis dalam mengatasi permasalahan sampah, terutama yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Namun, melihat tujuan dari kebijakan ini dibuat, sudah tepatkah regulasi yang ada memberi mandat penerapan teknologi insinerasi ini? Untuk memulai debat ini, saya akan lebih dahulu meminta pendapat dari Saudara Andre yang menyatakan sikap pro terhadap isu ini. Kepada Saudara Andre, saya persilakan. Baik, tujuan dari insinerator adalah untuk mengolah limbah sehingga dapat mengurangi volume dan bahayanya. Selain itu, juga dengan menangkap atau menghancurkan zat berbahaya yang mungkin dilepaskan selama pembakaran. Proses insinerasi juga dapat merupakan sarana yang memungkinkan untuk pemulihan energi, mineral, atau kandungan kimia dari limbah. Insinerator terdiri dari berbagai jenis tungku dan ukuran, serta kombinasi pengobatan pra dan pasca pembakaran. Ada juga tempat tindih antara desain pilihan untuk limbah padat perkotaan, limbah berbahaya, dan limbah lainnya. Selanjutnya, penggunaan insinerator untuk pengelolaan sampah dapat mengurangi volume sampah hingga 80% dalam waktu yang singkat, sehingga mampu mengurangi kebutuhan akan tempat pembuangan akhir dan dapat mengurangi dampak lingkungan dari pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Dan abu hasil pembakaran dapat dimanfaatkan kembali sehingga memiliki nilai ekonomi. Ya, baik, silakan Saudara Taufik. Banyaknya timbunan sampah mengibarkan suasana kota tidak enak dipandang. Dengan pandangan seperti ini, tidak heran jalan keluar yang diambil adalah membakar sampah hingga hangus. Hal ini keliru sebab Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memandang permasalahan sampah sebagai permasalahan lingkungan hidup dan kesehatan, bukan permasalahan keinginan kota. Baik, insinerator dalam pengelolaan sampah memiliki dampak yang baik dalam mengurangi ketergantungan terhadap sampah. Insinerator dapat membantu mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap lokasi pembuangan sampah yang semakin sulit ditemukan. Selain itu, insinerator juga dapat menghasilkan energi dalam bentuk listrik yang dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Cukup. Interupsi. Kalau kita berbicara mengenai dampak lingkungan, proses pembakaran sampah di insinerator itu menghasilkan emisi gas berbahaya, termasuk gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan oksida nitrogen. Meskipun insinerator modern dilengkapi dengan sistem pemurnian gas buang, tetap ada risiko terjadinya polusi udara dan pencemaran lingkungan. Bahkan, menurut Indonesia Center for Environmental Law atau ICEL, insinerator membuang emisi berupa dioksin, senyawa yang dikenal paling beracun. Pencemaran dioksin dapat menimbulkan penyakit kanker, permasalahan reproduksi dan perkembangan, serta kerusakan pada sistem imun dan mengganggu hormon. Baik, silakan Saudara Andre. Baik,
Sebenarnya, terkait dampak lingkungan, penggunaan insinerator sangat berguna dalam pengelolaan limbah medis. Dikarenakan, insinerator merupakan alat standar untuk mengelola limbah medis dari rumah sakit, sehingga membantu dalam mendestruksi patogen-patogen berbahaya yang berada di dalam limbah medis. Dikarenakan pembakaran limbah medis dengan suhu minimal 800 derajat Celcius dapat mematikan virus dan memusnahkan sekitar 95% dari berat sampah. Selanjutnya, penggunaan insinerator memungkinkan untuk menggunakan teknologi canggih sehingga dapat mengulangi masalah sampah secara efisien dan dalam waktu yang relatif singkat dikarenakan pengerjaannya dikelola oleh tenaga teknologi. Selain itu, penggunaan insinerator dapat menghasilkan energi dalam bentuk listrik yang dihasilkan dari sampah sebagai bahan bakar insinerator. Oke, sekarang kita berbicara masalah efisiensi sumber daya. Insinerator membutuhkan sumber daya yang besar, termasuk bahan bakar seperti gas alam atau minyak. Proses pembakaran sampah menghasilkan energi dalam bentuk panas atau listrik. Namun, seiring kali efisiensi energinya rendah, sumber daya yang digunakan untuk mengoperasikan insinerator mungkin lebih baik digunakan untuk pengembangan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Interupsi. Baik, insinerator dalam pengelolaan sampah memiliki dampak yang baik dalam mengurangi ketergantungan terhadap sampah. Insinerator dapat membantu mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap lokasi pembuangan sampah yang semakin sulit ditemukan. Selain itu, insinerator juga dapat menghasilkan energi dalam bentuk listrik yang dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Baik, untuk selanjutnya, apakah Saudara Taufik ada pendapat yang lain yang ingin disampaikan? Silakan. Faktanya, insinerator dapat menciptakan ketergantungan terhadap sampah sebagai sumber energi. Hal ini dapat mengurangi insentif untuk mengurangi dan mendaur ulang sampah. Fokus yang terlalu besar pada pembakaran sampah melalui insinerator dapat menghalangi pengembangan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti pengurangan, pemilihan, serta pengelolaan sampah sedekat mungkin dari sumbernya. Baik, cukup seru sekali ya perdebatan kita hari ini. Mungkin ini terakhir aja nih, terakhir dari tim pro maupun tim kontra dapat memberikan statement penguatan terkait dengan argumen yang sudah diberikan dalam hal kebijakan insinerasi untuk pengelolaan sampah di Indonesia ini. Mungkin saya mulai dulu dari tim pro, yaitu kepada Saudara Andre, saya persilakan. Kesimpulan, insinerator merupakan solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan sampah. Ada beberapa efek positif yang dapat dirasakan, seperti pengurangan volume sampah secara cepat. Penggunaan insinerator tidak membutuhkan lahan yang luas, sehingga bisa digunakan di mana saja dan mampu untuk pengelolaan limbah medis untuk rumah sakit. Selain itu, penggunaan teknologi insinerator dapat menghasilkan suatu energi, sehingga menurut rumah sakit, Baik, terima kasih Saudara Andre. Mungkin selanjutnya tim kontra nih. Selanjutnya kepada Saudara Taufik, waktu dan layar saya persilakan. Saya memandang bahwa insinerator bukan solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan sampah. Mengingat bahwa penggunaan insinerator selain berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan, juga menimbulkan kos yang lebih tinggi dalam pengoperasiannya. Sebagai alternatif, pendekatan yang lebih baik dalam pengelolaan sampah adalah dengan memprioritaskan hierarki pengelolaan limbah. Hal ini meliputi langkah-langkah seperti pengurangan sampah dari sumbernya, dan daur ulang, kompos, dan pengelolaan sampah organik. Dengan mengadopsi pendekatan ini, kita dapat mengurangi volume sampah yang dihasilkan dan mengurangi dampak lingkungan secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Andre dan Saudara Taufik yang sudah memberikan argumen yang sama-sama sangat kuat dilihat dari masing-masing pihak terhadap isu insinerasi sebagai solusi permasalahan sampah di Indonesia ini. Kesimpulan yang dapat kita tarik pada perdebatan pro dan kontra terkait penggunaan insinerator sebagai solusi masalah pengelolaan sampah di Indonesia ini, bahwa insinerasi ini sebetulnya dapat menjadi cara yang efisien dalam mengelola sampah dan menghasilkan energi. Ini melihat bahwa insinerator dapat mengurangi volume sampah secara cepat dan besar, bahkan dapat menjadi salah satu sumber energi alternatif dalam mendukung upaya pemerintah, yaitu terkait transisi energi. Namun, seperti yang disampaikan juga oleh tim kontra, bahwa penggunaan insinerator ini dapat menimbulkan bahaya terhadap kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak yang sangat panjang.
Sehingga tentu saja penting untuk selalu mempertimbangkan secara hati-hati dampak insinerator terhadap lingkungan dan kesehatan manusia sebelum menerapkannya sebagai strategi pengelolaan sampah. Kita juga harus terus mengeksplorasi dan berinvestasi pada metode pengelolaan sampah berkelanjutan lainnya yang ramah terhadap lingkungan. Baik, mungkin itu saja sesi debat kita hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam sesi debat ini. Sekali lagi, kami ucapkan sekian dan terima kasih.